Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Di sisi kemuliaan Sayyidina Utsman bin Affan ternyata tersimpan tragedi yang memilukan, yaitu kisah detik-detik wafatnya beliau yang terzalimi. Abu Hurairah pun menangis mengingat wafatnya Utsman bin Affan. Terbayang di hadapannya apa yang diperbuat bughat atau pemberontak terhadap Utsman bin Affan. Sebuah tragedi ini tercatat dalam lembaran sejarah Islam. Sayyidina Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah yang mulia. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman lahir 6 tahun setelah tahun gajah. Beriman melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abi Kufah, dan termasuk As-Sabiqunal Awwalun. Tampan wajahnya, lembut kulitnya, dan lebat jenggotnya. Sosok sahabat mulia ini sangat pemalu, hingga malaikat pun malu kepadanya. Beliau mudah menangis kala mengingat akhirat. Jiwanya khusyuk dan penuh tawadu di hadapan Allah Rabbul Alamin. Utsman bin Affan adalah figur sahabat yang memiliki kedermawaan yang luar biasa. Sebelum datangnya risalah Nabi Muhammad, beliau telah menekuni perdagangan hingga memiliki kekayaan. Setelah cahaya Islam terpancar di muka bumi, harta tersebut beliau infakkan untuk menegakkan kalimat Allah. Sumur Ar-Rumah adalah sumber air Madinah yang beliau beli dengan harga yang sangat mahal sebagai wakaf untuk muslimin di saat mereka kehausan dan membutuhkan tetesan-tetesan air. Rasulullah menawarkan jannah atau surga bagi siapa saja yang mampu membelinya. Utsman pun berhasil membelinya. Utsman juga tidak pernah berat untuk berinfak di jalan Allah. Berapapun besarnya harta yang diinfakkan, beliau keluarkan 1000 dinar emas guna menyiapkan Jaisul Usrah, pasukan perang ke Tabuk yang berjumlah tidak kurang dari 30.000 pasukan. Di antara keutamaan Utsman bin Affan adalah Allah jamin surga atasnya bersama 9 orang lainnya. Rasulullah pun bersabda, "Dan Utsman di surga." Al-Hadis. Namun ketika wafatnya Umar bin Khattab, maka banyak muncul fitnah di mana-mana. Termasuk sahabat Utsman pun terkena dampaknya. Tak terbayang bahwa Utsman akan dibunuh dalam keadaan terzalimi. Tetapi Utsman bin Affan telah mengetahui dirinya akan terbunuh melalui sabda wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang segala yang terjadi di muka bumi ini telah Allah tetapkan dan catat dalam Lauhul Mahfuz. Awal mula fitnah ini dalangnya adalah Abdullah bin Saba atau Ibnu As-Sauda. Dia adalah seorang Yahudi yang menampakkan keislamannya di masa Utsman bin Affan. Dia muncul di tengah-tengah muslimin dengan membawa makar yang sangat membahayakan, menebar bara fitnah untuk memecah belah barisan kaum muslimin. Tidak mudah memang bagi Ibnu Saba menyalakan api di tengah kejayaan Islam, di tengah kekuasaan Islam yang telah meluas ke seluruh penjuru timur dan barat, di saat muslimin memiliki kewibawaan di mata musuh-musuhnya kala itu. Namun, setan tak pernah henti mengajak manusia menuju jalan-jalan kesesatan. Ibnu Sauda memulai makarnya bersama para pendukungnya dengan menanamkan kebencian kepada Khalifah Utsman bin Affan di tengah kaum yang dungu lagi bodoh. Tujuannya memudarkan kemuliaan-kemuliaan Utsman bin Affan di hadapan manusia dan menjatuhkan kewibawaan Khalifah. Loh, kenapa orang-orang bodoh yang dituju? Karena mereka itulah kaum yang tidak mengerti siapa itu Utsman. Mereka pula kelompok yang mudah disetir hawa nafsunya. Demikianlah gaya dan model pemberontak. Sebelum menggulingkan penguasa, mereka sebarkan kejelekan di tengah orang-orang bodoh, membuat arus bawah yang sukar untuk dibendung. Mulailah para tukang fitnah menggodok isu dan berita hoak tentang Utsman. Seperti fitnah aib Utsman tidak mengikuti perang Badar, Utsman membuat ladang khusus untuk unta-unta sedekah, hingga kisah surat palsu. Dari sinilah banyak orang yang membenci Utsman bin Affan dan ingin menggulingkannya, jabatannya, dan kursi khilafahnya, dan muncullah pemberontak. Para sahabat Utsman sebenarnya mengusulkan untuk melakukan perlawanan. Namun Khalifah Utsman enggan karena teringat wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Dan jika mereka pemberontak memaksamu untuk melepaskan pakaian yang Allah pakaikan kepadamu, yakni kekhilafahan, janganlah engkau lakukan." Beliau tak ingin menumpahkan darah kaum muslimin, namun berusaha menghadapinya dengan kesabaran. Pada hari Jumat tanggal 12 Zulhijjah tahun 35 Hijriah, terjadilah pengepungan di saat sebagian besar sahabat menunaikan ibadah haji.
Pada hari itu juga Utsman berada di rumah yang tengah membaca Al-Quran dalam kondisi berpuasa. Ketika mengetahui ada pengepungan, maka Utsman memerintahkan untuk membuka pintu rumah dengan harapan para pengepung tidak berbuat sekehendak hati mereka ketika menyaksikan beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni membaca Al-Quran. Tetapi mereka ternyata orang yang telah keras hatinya. Dalam suasana pengepungan dan kekacauan, masuklah seseorang hendak membunuh khalifah. Orang ini datang dan menarik jenggot Utsman. Utsman dengan tenang hati berkata, "Jangan sentuh jenggotku, karena sesungguhnya ayahmu dulu menghormati jenggot ini." Kemudian pemberontak itu melepaskannya karena dia ingat bahwa bukan hanya ayahnya yang menghormatinya, tapi juga Rasulullah SAW dan setiap orang yang menghormati Utsman. Maka dia pun pergi meninggalkan Utsman. Lalu datang orang lain dari Bani Sadus. Dengan penuh keberingasan, dia cekik leher khalifah yang telah rapuh hingga sesak dada beliau dan terengah-engah nafas beliau. Lalu dia tebaskan pedang ke arah Utsman bin Affan. Namun Amirul Mukminin melindungi diri dari pedang dengan tangannya yang mulia, hingga terputuslah percucuran darah. Saat itu Utsman berkata, "Demi Allah, tangan yang kau potong ini adalah tangan pertama yang mencatat surat-surat mufassal." Namun ucapan Utsman tidak lagi dihiraukan. Darah mengalir pada mushaf tepat mengenai firman Allah yang berbunyi, "Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Surat Al-Baqarah ayat 137. Kemudian istrinya Nailah berlari untuk melindungi Utsman. Namun bukan hanya itu saja. Jari jemari Nailah bintu Farafisa terpotong saat melindungi suaminya dari tebasan pedang kaum Bukhot. Subhanallah, cermin kesetiaan istri solihah menghiasi tragedi berdarah di negeri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka menghujam dalam perut Utsman dengan pedang. Lalu salah satu pemberontak menerjang dada Utsman dan menusuknya sebanyak 6 kali. Dengan demikian, wafatlah Khalifah Ar-Rasyid di hari Jumat dalam usia 83 tahun. Pergilah manusia termulia saat itu menemui ridho Allah dan ampunannya menuju surganya. Namun Allah benar-benar maha adil. Ternyata di akhir kehidupan pembunuh-pembunuh Utsman, mereka mendapatkan hukuman pedih dari Allah dengan dimatikan secara terhina. Di antara mereka yaitu Khurqus bin Zuhair As-Sa'di dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib pada perang Nahrawan tahun 39 Hijriah. Al-Ba' bin Haisam As-Sadusi dibunuh pada perang Jamal. Amr bin Al-Hamak Al-Khuzai hidup hingga tahun 51 Hijriah, ia mati ditikam. Umar bin Dabi yang mematahkan tulang rusuk Utsman hidup hingga zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dia pun mati dibunuh. Demikian pula para pembunuh Utsman yang lain selain mereka. Demikianlah akibat bagi mereka yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Benarlah firman Allah dalam sebuah hadis qudsi yang berbunyi, "Barang siapa yang menyakiti waliku, sungguh aku umumkan perang dengannya." Semoga dengan kisah ini kita dapat meniru dan meneladani kisah-kisah dan akhlak-akhlak sahabat Utsman bin Affan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Wallahu a'lamu bishawab wal muradi. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan dalam penulisan sejarah di atas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon meluruskan lewat kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa mencapai 1 juta subscriber dan semakin eksis dalam mensiarkan kebaikan. Amin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.